Sudah jam 16.30 waktu Bali, Bapak Ibu. Mungkin kalau waktu di Sumatera 15.30 nih. Bali sudah sore 16.30 ini. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada suara-suara karena ini istri saya juga ikut elaborasi di sebelah. Kalau ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf Bapak Ibu. Mempersingkat kegiatan, mari kita mulai saja kegiatan sore hari ini. Kegiatan elaborasi pemahaman modul 2.3. Tanpa terasa Bapak Ibu sudah berada di penghujung modul 2 Bapak Ibu. Mungkin beberapa bulan lagi di modul 3 ya. Kita akan mengakhiri kegiatan ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sebagai umat yang beragama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat ridhonya kita bisa dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit di antara Bapak Ibu. Yang jelas saya dalam kondisi sehat dan saya sangat berharap Bapak Ibu sehat semua. Tidak hanya sehat tapi berbahagia Bapak Ibu. Bahwa menurut Ki Hajar, orang yang belajar itu adalah menuju bahagia dan selamat. Oke. Bapak Ibu belajar menuju ke sebuah kebahagiaan. Dan saya yakin Bapak Ibu bahagia hari ini. Oke. Untuk itu mengungkapkan rasa syukur kita, mari kita memanjatkan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam kebajikan, rahayu, Om Swastiastu. Bapak Ibu, untuk kegiatan sore hari ini kita akan 1,5 jam ke depan berdialog, berbagi, dan mengelaborasi pemahaman kita. Untuk itu, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menyapa teman sejawat saya semua ini. Saya juga guru Bapak Ibu, tapi kebetulan diberikan tugas sebagai pengawas. Dan saya yakin semua Bapak Ibu adalah teman sejawat saya. Bapak Ibu guru, mungkin ada yang sudah menjadi kepala sekolah. Saya menyapa Bapak Ibu yang sangat-sangat saya hormati, Bapak Ibu fasilitator. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Barangkali coba raise hand, mungkin salah satu saya akan coba berkenalan. Siapa di antara Bapak Ibu yang fasilitator? Bu Nasliah Yulianti. Bu Nasliah fasilitator. Untuk angkatan berapa saja, Bu? Kebetulan yang sekarang angkatan 11, tapi sebelumnya angkatan 5, angkatan 9 dan angkatan 5 sebelumnya, Pak. Iya, beberapa angkatan sudah Ibu fasilitasi. Mungkin Ibu juga merasa senang seperti saya juga senang mendampingi teman-teman di CGP. Mudah-mudahan saya bisa mengantarkan Bapak Ibu menghilangkan C-nya menjadi GP. Hilang calonnya menjadi guru penggerak dapat sertifikat. Itu keberhasilan yang sangat-sangat membahagiakan buat saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada terkendala. Semuanya sampai di tujuan menjadi guru penggerak. Semua juga semua fasilitator yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian teman-teman PP juga izinkan saya menyampaikan salam hormat saya dari Bali. Salam hormat kepada Bapak Ibu PP. Mungkin salah satu angkat tangan, raise hand yang PP Bapak Ibu. Maiko Sabri Marta. Iya, Ibu niki. Oh Bapak. Nggih. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Nggih. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu PP semuanya. Nggih, salam dan bahagia nggih Pak Maiko. Semangat sehat selalu. Karena yang paling dekat mendampingi CGP adalah Bapak gitu. Yang paling sibuk sebenarnya mendampingi guru penggerak adalah
Bapak Ibu PP gitu. Nih, kalau bisa dari jauh, teman-teman Pasil juga memfasilitasi. Yang paling dekat adalah Bapak Meko dan teman-teman di PP. Silakan Bapak Ibu CGP yang ingin lebih dalam lagi dengan PP-nya silakan berkoordinasi. Nih. Kemudian yang terakhir kepada Bapak Ibu CGP semuanya yang tidak bisa juga saya sebutkan satu persatu, yang sangat-sangat saya hormati, saya banggakan, yang sudah bisa berada di ruangan yang terhormat ini, di ruangan virtual yang dulunya tidak pernah ada program ini, tapi sekarang bersyukur ada program ini. Saya jadi tahu teman-teman di Sumatera, teman sejawat saya, guru di Sumatera, ada tadi di di Sulawesi ada juga. Saya senang sekali bisa bertemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya waktu, punya kesempatan bisa berkunjung ke Bali Bapak Ibu, mungkin ada saudara di Bali. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa ke Sumatera Bapak Ibu. Kalau di Sumatera, Toba Danau Toba obyeknya yang terkenal. Ada lagi obyek wisata di Sumatera, Pak? Selain Danau Toba? Pak Sabri gimana? Ada lagi ya? Banyak ada ya? Kalau di Lampung, Pahawang Pak. Gimana? Pahawang. Oh, wah, ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana. Ketemu dengan Pak Sabri ya. Serwit Pak, Serwit Lampung Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti kita. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja Bapak Ibu, dan mohon izin saya akan berbagi layar Bapak Ibu. Apakah terlihat nih Bapak Ibu? Kalau terlihat di jempol saja. Sudah di jempol. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, salam ini tidak asing lagi dari Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam guru penggerak yang beberapa tahun kita kenal. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah berada di modul 2.3 yang membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu guru yang nanti dipersiapkan untuk menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah, mungkin sekarang menjadi guru pun pernah melakukan supervisi akademik. Dan ini hal yang cukup baru Bapak Ibu terkait dengan coaching. Dikembangkan oleh ada 1, 2, 3, 4, 5 pengembang modul Bapak Ibu. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu yang kenal dengan berlima penulis modul. Saya sangat familiar dengan Pak Simon Rafael. Beliau sangat-sangat menginspirasi sekali dalam menyampaikan materi ini. Saya tidak akan bacakan semua Bapak Ibu. Nah, seperti biasa, kalau kita bersama, kita perlu komitmen bersama Bapak Ibu. Ada sudah 7 disediakan. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan dari ke-7 komitmen ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Mungkin bisa ditulis di chat room, Bapak Ibu ingin menambahkan apa gitu. Misalnya ngopi sambil pikon bisa gitu. Mungkin di sini tidak ada. Ada yang kepingin ngopi, kalau menurut saya tidak masalah. Kita ngopi, kita ngemil, silakan Bapak Ibu minum. Jangan sampai nanti kekurangan energi Bapak Ibu. Kurang minum, kurang makan, kurang kopi, nanti Bapak Ibu tidak bagus konsentrasinya. Silakan Bapak Ibu. Yang saya garis bawahi di sini Bapak Ibu,
Nggih, manfaatkan mic dengan maksimal. Nggih, kalau lagi sebentar saya persilakan untuk berpendapat. Saya sangat berharap Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand, dan kalau bisa semua raise hand, kalau bisa. Nggih. Yang penting diangkat tangannya biar enggak pegal tangannya, diam aja, enggak ngangkat tangan, diangkat saja tangannya meskipun virtual. Diangkat, nanti berbicara dengan muka mic Bapak Ibu. Nggih. Itu Bapak Ibu sudah Bapak Ibu baca, dalami, inilah komitmen kita bersama. Bapak Ibu, seperti konsep yang kita pelajari sebelumnya bahwa melakukan sesuatu perlu ketenangan, perlu mindfulness Bapak Ibu. Mindfulness itu menjadi dasar kesadaran sosial emosional kita. Agar kita bisa full emosi, kita berada di ruangan di sini. Oke, mari kita mindfulness sebentar. Saya kasih Bapak Ibu untuk menghentikan aktivitas semua dari Bapak Ibu. Nih, semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan kita hentikan sejenak. Untuk tenang beberapa menit saja. Oke. Namun sebelum tenang, mari kita berdoa sejenak. Oke, kepada Pak, lupa saya tadi. Tolong memimpin doa kita. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita di sore hari ini, mari kita berdoa sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Sabikis atas kesediaannya memimpin doa kita. Mudah-mudahan doa-doa kita bersama dikabulkan dan kegiatan ini berjalan dengan aman, nyaman, menyenangkan, dan apa yang menjadi tujuan kita bersama tercapai Bapak Ibu. Oke. Dan selanjutnya kita tenangkan hati dulu. Tenangkan hati pikiran. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu 1 menit saja, bukan 1 menit, mungkin 5 detik saja, hening sejenak, hentikan semua aktivitas Bapak Ibu, hanya 4 detik, 5 detik saja Bapak Ibu. Oke, bersiap Bapak Ibu untuk hening sejenak 4 detik, hening dimulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengambil waktu untuk hening sejenak. Nah, melanjutkan, saya minta untuk memutarkan video tadi yang sudah bersedia tadi. Ibu, siapa tadi, saya hentikan dulu share screen-nya. Silakan di share screen dulu Ibu. Jangan dulu dihidupkan videonya, silakan share screen. Ini adalah instrumen dari Kalimantan. Pak Simon sering sekali menggunakan ini, ya, instrumen ini. Jangan dulu dihidupkan, Bu. Siap dulu. Lagi sebentar Bapak Ibu, sambil mendengarkan instrumen ini, mungkin hanya beberapa menit saja, 1 menit saja. Sambil Bapak Ibu memikirkan hal apa yang membuat bahagia Bapak Ibu. Konsentrasi pada hal yang membuat bahagia. Kalau ada yang membuat sedih, jengkel, marah, dilupain aja Bapak Ibu. Yang buat bahagia Bapak Ibu ingat, konsentrasi pikirkan apa yang membuat Bapak Ibu bahagia. Oke. Silakan Ibu diputar.
Oke, silakan stop dari. Terima kasih. Stop dan kembali keluar dari screen. Nih. Dan saya kasih kesempatan ke Bapak Ibu untuk chat di chat room, di chat box ya. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia hari ini? Silakan diketik di kolom komentar. Apa yang membuat bahagia? Sebagai sebuah inspirasi, saya bahagia hari ini. Karena pagi tadi jam 1, bukan pagi, siang, saya ngisi EP juga. Tidak ada istri dan sekarang didampingi istri. Senang sekali. Bisa bertugas bersama, istri juga ikut di jadi PP dan mendampingi juga CGP-nya dalam mengikuti EP. Senang sekali saya bisa bersama dengan keluarga sambil bertugas. Begitu hebatnya Mas Nadim membuat orang bekerja dalam situasi bersama keluarga. Hebat sekali. Sangat-sangat menginspirasi. Nah sekarang Bapak Ibu silakan. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia? Wow, keren. Saya bahagia. Ini ada salah satu. Silakan yang off kamera silakan. Tapi tetap konsentrasi ada di ruangan ini Bapak Ibu. Silakan off kamera. Saya bahagia karena hari ini saya bisa membuat murid saya belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Wow, keren, habis ngajar Ibu Fitri ini. Senang sekali ketika melihat siswanya nyaman. Bahagia karena sudah monep hari ini. Alhamdulillah. Oh, ada monep. Ada monep. Iya, saya bahagia hari ini karena sudah menyelesaikan tugas yang bersamaan dengan baik. Wah, multitasking Bu Pilih. Semua pekerjaan selesai. Oke. Nah, sekarang saya mohon salah satu raise hand boleh yang ingin bercerita. Tadi tulisan, sekarang lisan menceritakan kebahagiaan. Atau boleh saya minta Bu, siapa tadi? Bu Filianti. Yuk kita berbincang Bu Filianti. Apa yang membuat Bu Filianti bahagia? Mohon sampaikan kepada teman. Kita berbagi kebahagiaan. Silakan. Adakah masih di ruangan ini Bu Fili? Oh, ternyata tidak ada. Oke. Saya ganti saja, mungkin lagi sholat barangkali. Oh, pilih. Muklis Dwi Saputra. Oh, lagi sakit ya? Sudah lebih sehat dari kemarin. Oke, mungkin lagi kurang enak badan. Lancar review PPL. Coba Pak
Arif Darmawan Yusuf. Siap hadir Pak. Oke, silakan bercerita kebahagiaan lancar semua review PPL PPG. Wah, keren, banyak pekerjaan, banyak tugas. Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini pekerjaan sekolah, tanggung jawab sebagai tugas tambahan dari sekolah untuk mempersiapkan PTS, alhamdulillah lancar. Kemudian hari ini juga tadi kejar-kejaran Pak untuk menyelesaikan video PPL dan PTK. Alhamdulillah hari ini review bersama dosen lancar. Walaupun sedikit kendala sinyal mungkin alhamdulillah selesai dengan baik. Tinggal nanti malam reviewnya sama Pak Mong. Kemudian alhamdulillah juga video untuk tugas demonstrasi kontekstual alhamdulillah ya lancar gitu Pak. Jadi banyak kebahagiaan alhamdulillah apa yang menjadi to-do list beberapa hari ke depan itu dan hari ini pun sudah selesai gitu Pak. Itu kebahagiaan, salah kebahagiaannya Pak. Itu Pak. Wih, keren. Pak Arif hebat ini. PPG ikut. Tugas sekolah. Kemudian ada guru penggerak. Wah. Alhamdulillah Pak. Ini kalau saya melihat ini program yang hebat. Indonesia akan cepat maju ini. Dalam satu periode ini mengambil banyak pekerjaan dan semua kata Pak Arif tadi lancar. Mantap sekali. Alhamdulillah Saya Pak. tertarik dengan tugas demonstrasi kontekstual yang coaching Pak ya. Iya Pak, benar Pak ya, coaching Pak. Yang coaching. Saya tertarik dengan itu. Apa yang Pak sampaikan, tertariknya Pak mengatakan sudah selesai. Dan kemudian situasi apa yang Pak rasakan ketika Pak membuat demonstrasi kontekstual dengan bertiga berarti nggih? Nggih, benar Pak, nggih. Situasinya bagaimana Pak? Situasinya pertama ya karena kita dengan orang-orang yang berbeda, ya ada sebuah tantangan baru sih Pak, di mana kita terutama kan ini dalam tugas dekon ini kan kita sebagai observer, di mana biasanya kita mungkin hanya dilatih kita yang dinilai, tapi kita di sini belajar untuk menilai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada ketentuannya, ya banyak ilmu dan pengalaman. Akhirnya bagaimana kita itu di CGP ini dilatih untuk seorang yang siap menjadi sifat among untuk siapapun itu, tidak hanya sebagai guru kepada siswa tapi juga kepada rekan-rekan kita, dimana kemungkinan kan di CGP ini kita semuanya disiapkan sebagai seorang pemimpin, selain pemimpin pembelajaran mungkin pemimpin dimanapun nanti kita berada. Itu sih Pak. Iya, bagus sekali Pak Arif. Bapak melakukan kalau tidak saya tangkap tadi, biasanya saya diobservasi gitu. Tapi sekarang berbalik, saya jadi observer gitu. Saya iya Pak, mengcoach teman di observasi akademik gitu. Nih. Nah, coba Pak Arif gambarkan gitu, Pak ngobservasi coach teman Pak yang ingin meningkatkan sesuatu kan gitu intinya kan? Nggih. Dari penilaian Pak, capaian dari teman Pak yang Pak observasi itu di kisaran berapa Pak? Untuk teman itu sudah di angka 8,5 Pak. Sudah di atas, bahkan mungkin di atas itu. Karena mungkin teman-teman saya ini sudah biasa mengcoaching itu Pak. Mengcoaching itu. Jadi saya di sini juga saya akhirnya belajar gitu. Saya belajar itu dari tuntutan yang memang diharuskan, akhirnya kita paksa belajar dan mungkin mudah-mudahan dari yang terpaksa itu akhirnya nanti terbiasa. Gitu sih Pak. Iya, berarti kemampuan temannya untuk meningkatkan apa yang ingin ditingkatkan sudah mencapai angka 85 atas dasar coaching yang Pak lakukan, Pak Arif lakukan mengcoach teman yang di-coach tadi untuk meningkatkan kemampuannya. Nah sekarang kalau dari segi Pak Arif sebagai coach di posisi berapa? Kalau saya insya Allah udah di 8 Pak. Karena masih mungkin taraf belajar ya Pak ya. Insya Allah sudah di taraf 8. Ya mungkin pelan-pelan nanti bisa di atas. Karena pernah misalnya dari sekolah memang ditugaskan dari tugas tambahan itu kan pernah mengobservasi teman atau sebagai itu kan hanya sebagai memenuhi tuntutan apa yang ada di kinerja Mas Ian Pak. Apa yang perlu dinilai. Tapi ini lebih bisa pada apa yang menjadi tujuan yang lebih mengkerucut. Itu sih Pak.
Iya. Mungkin ada hal berbeda yang Pak temukan dari mungkin Pak kan pernah diobservasi gitu. Nah sekarang Pak ngobservasi teman, kemudian ketika mungkin Pak menjadi yang diobservasi menjadi coachee, ada perbedaan enggak ketika dulu diobservasi dengan sekarang, ada perbedaan perasaan Pak? Ada Pak. Kalau yang dulu kan kita sebagai coach ini kan biasanya hanya sebatas bagaimana pembelajaran itu dikoreksi, kita mengajar dikoreksi. Namun setelah adanya coaching sebagai coaching ini, bahwasanya ditanya dulu apa sih, kalau misalnya disuruh ditanya dulu, merasa nggak ada kekurangan selama tadi mengajar, kiranya ada kekurangannya apa, kemudian nanti solusinya apa, masalahnya apa, kemudian nanti rencana aksinya apa, terus nanti endingnya seperti apa. Itu sih Pak, biasanya kan kita hanya dikoreksi, oh ini ngajarnya seperti ini, udah gitu aja, nggak ada tindak lanjutnya. Tapi dengan coaching ini hanya ditanya juga, kalau tadi udah ada masalahnya seperti itu, nanti mau ngapain nih, kemudian komitmennya bagaimana, istilahnya seperti itu Pak, ada perbedaannya di sana. Keren. Saya memberikan jempol nih Pak Arif nih, jantung lagi nih tuh. Ya. Matur suwun Pak. Kita udah bisa pulang ini, udah tercapai angka 8 kan bisa pulang, udah selesai coaching ini sudah paham betul ini. Gini Pak. Kalau di kelas kita udah ya kita pulang dah kita gitu. Oke, terima kasih Pak Arif dan teman-teman juga sudah mendengarkan. Ada ahanya di sana. Wah, ada beda loh sekarang setelah saya tahu coaching dibandingkan dengan sebelumnya. Dan sebenarnya itu yang diharapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu perbincangan kita dan sepertinya Pak Arif mudah-mudahan mewakili semua teman-teman gitu sudah mencapai 8 di angka 80%, mungkin beberapa kali waktu masih panjang Bapak Ibu untuk eksplorasi lagi pemahaman Bapak Ibu terkait dengan coaching ini Bapak Ibu. Mohon izin saya berbagi screen lagi Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak kenal maka tidak sayang. Bapak Ibu bisa baca, saya tidak akan bacakan lagi Bapak Ibu. Hanya nama saja, nama saya cukup pendek, nama jadul, nama lama. Kalau Made itu, kalau Bapak Ibu sering ke Bali, Made itu anak nomor 2 Bapak Ibu. Pakai nomor anak-anak di Bali. Kalau Putu pertama, 2 Made, 3 Nyoman, 4 Ketut gitu. Ketut yang paling buntut gitu. Direncanakan 4 anak, makanya Ketut gitu, buntut gitu. Paling buntut. Kalau ada yang namanya Ketut itu nomor 4 dah dia. Kalau saya Made, nomor 2. Itu nomor HP bisa Bapak Ibu ingat. Kalau nanti barangkali ingin slide ini ingin didapatkan boleh chat saya boleh, tapi sebenarnya sudah ada di LMS semua gitu. Cuma ini rangkuman Bapak Ibu. Nah itu tugas di Distikpora Badung sebagai pengawas, itu pengalaman saya yang tidak begitu banyak Bapak Ibu. Saya hanya ingin menekankan ini Bapak Ibu. Berkali-kali saya baca ini kok semakin tertarik saya membacanya. Bapak Ibu juga saya harapkan begitu. Ini saya sitir dari kalimatnya Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan kata-kata ini. Dan saya menggarisbawahi kata menuntun Bapak Ibu. Ini akan menjadi roh kita untuk belajar kali ini. Menuntun Bapak Ibu. Menuntun dan menuntun. Seperti apa yang dikatakan Pak Arif tadi, beliau menuntun. Tidak memaksakan, tidak hanya menilai, tetapi menuntun bagaimana potensi teman kita itu untuk meningkatkan lagi apa yang ingin dia tingkatkan. Jadi konsep menuntun ini akan seiring sejalan ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah. Jangan ketika menjadi kepala sekolah Bapak Ibu berubah, tidak menuntun tetapi menuntut. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu sering menuntut kepada guru-guru, nanti Bapak Ibu akan menjadi bumerang buat Bapak Ibu. Menuntunlah pakai Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kompetensi lulusan Bapak Ibu yang saya tekankan adalah di elaborasi pemahaman. Apa sebenarnya tujuan kita ada di ruangan ini selama 1,5 jam Bapak Ibu? Ini.
mengelaborasi pemahaman tentang coaching dalam ranah supervisi akademik melalui proses tanya jawab dan diskusi. Ingat Bapak Ibu, kompetensi pemahaman Bapak Ibu tentang coaching Bapak Ibu akan gunakan untuk supervisi akademik. Itu penekanannya. Kalaupun Bapak Ibu nanti menggunakan yang lain silakan. Tetapi diharapkan sekali Bapak Ibu mampu menggunakan ini sebagai cara berpikir Bapak Ibu ketika melakukan supervisi akademik. Apalagi Bapak Ibu sudah menjadi kepala sekolah. Nih, ada perubahan paradigma. Kalau yang belum, siapkan diri. Karena Bapak Ibu akan disiapkan menjadi seorang kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, ini tujuan kita. Mudah-mudahan tercapai di 1,5 jam ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mohon lagi. Dari tujuan ini Bapak Ibu, ini kan tujuan. Tujuan, coaching, supervisi akademik. Nah, untuk mencapai tujuan ini Bapak Ibu sudah belajar, sudah membaca, sudah mengerjakan LMS. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin chat lagi di chat room, maksimalkan chat room. Bapak Ibu, apa yang sudah Ibu pahami dari konsep coaching, supervisi akademik, dan lain sebagainya? Boleh di chat. Dan kemudian, apa yang ingin Bapak Ibu kuatkan lagi? Di forum ini, kita akan menguatkan apa yang ingin Bapak Ibu kuatkan saja. Oke, atau kalau tidak sempat Bapak Ibu nulis, silakan yang ingin dikuatkan, satu saja. Apa yang ingin dikuatkan? Apa yang ingin ditingkatkan ke pemahaman Bapak Ibu di elaborasi ini? Oke, meskipun yang lain kita akan tingkatkan, tapi yang paling kita tingkatkan apa? Oke, silakan di chat room Bapak Ibu ditulis saja. Ini, meskipun pendek 2 kata silakan. Misalnya apa? Pertanyaan berbobot, ya 2 kata itu aja sudah cukup. Atau prison gitu misalnya. Silakan. Apa yang ingin Bapak Ibu kuatkan? Silakan diketik Bapak Ibu. Nih, sambil mengetik Bapak Ibu, lagi sebentar kita akan coba review apa yang Bapak Ibu ingin kuatkan. Kita akan lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya materi di elaborasi pemahaman. Nih, konsep coaching itu apa? Bapak Ibu mungkin sudah memahami. Oke, sekarang kita kuatkan saja. Paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, supervisi akademik berparadigma berpikir coaching. Oke, itu yang menjadi modal dasar Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan untuk melakukan supervisi akademik yang berbasis coaching. Kuatkan ini Bapak Ibu. 4 ini kuatkan. Di samping Ki Hajar Dewantara tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk paradigma, konsep berpikir coaching, kita akan coba apa sih sebenarnya yang menjadi dasar. Ini ada yang merah-merah ini saja Bapak Ibu. Kemitraan, percakapan kreatif, memicu pemikiran, memaksimalkan, mengembangkan potensi. Itu sebenarnya coaching itu. Kemitraan. Kalau Bapak Ibu merasakan ketika supervisi dulu, Bapak Ibu merasa didikte oleh kepala sekolah, atau sampai saat ini masih didikte, masih harus begini, harus begitu, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, tanpa diberikan kemerdekaan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka kemitraannya tidak ada. Contoh kemitraan Bapak Ibu. Coba saya minta respon. Kasih jempol. Kasih jempol. Kalau Bapak Ibu merasakan, melihat atau mengalami ketika supervisi akademik di pra-observasi Bapak Ibu kepala sekolah berada di depan meja, di mejanya, kemudian Bapak Ibu berhadapan langsung di depan meja Bapak kepala sekolah. Kasih jempol kalau Bapak Ibu pernah mengalami itu. Ketika pra-observasi Bapak Ibu berhadapan langsung dengan kepala sekolah di meja, Bapak Ibu di depannya. Coba, saya ingin melihat jempol Bapak Ibu. Oh, tidak ada. Oh, berarti ada. Ya,
Ada Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu seperti itu, berarti saya yakin dan percaya bahwa kemitraan ini belum terasa. Karena seperti seorang jaksa berhadapan langsung dengan yang terdakwa, Bapak Ibu. Dicerca dengan pertanyaan. Gitu. Nah, sebaiknya kalau konsep kemitraan duduknya membentuk sudut sedikit, tidak berhadapan tapi membentuk sudut sedikit, tidak lurus. Sehingga tetap bisa melihat koci, tetapi tidak berhadapan. Itulah kemitraan, Bapak Ibu. Dari situ kelihatan. Oke. Nah, itulah di Bapak Ibu. Ada kemitraan, ada percakapan yang kreatif, berkembang sesuai dengan, seperti tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Arif. Berkembang apapun yang dikatakan oleh Pak, saya bersedia mendengarkannya. Dan apa yang disampaikan Pak Arif itu adalah apa yang dilakukan beliau. Gitu. Itu kreatif sekali. Kemudian pemikiran, mengembangkan potensi. Gitu. Berarti tadi tanpa sengaja kita sudah mendengarkan bagaimana coach dan coachee berbicara. Saya dengan Pak Arif bercakap-cakap dalam forum kemitraan dan mengembangkan potensi. Oke, saya akan coba melihat apa respon Bapak Ibu terkait dengan apa yang ingin dikuatkan. Oke, kita mau lihat kemampuan pertanyaan berbobot. Oke. Kehadiran penuh, coaching menggunakan rasa, mendengarkan dengan rasa. Oke. Ingin meningkatkan dalam pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot saja ini. Oke. Perlu ditingkatkan berupa pertanyaan berbobot. Ini lebih banyak, Yang lainnya, lagi sebentar kalau ada waktu. Kita akan konsentrasi tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot, Bapak Ibu. Nanti setelah arti coaching kita akan berbicara tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Itu ada di kompetensi inti coaching. Dan Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di LMS, sudah saya baca. Ada beberapa pertanyaan. Lagi sebentar saya akan sampaikan. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita menuntun Bapak Ibu. Prosesnya menuntun sesuai dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Nah, ada perbedaan. Pak Arif tadi sudah menyatakan, ternyata berbeda kalau pakai coaching. Berbeda. Ada menuntun. Ada kemitraan, Bapak Ibu. Situasinya membahagiakan, tidak ada tekanan, Bapak Ibu. Nah, kalau mentoring counseling, itu tidak diberikan konsep penuntun, tetapi memberikan pengalaman, membantu memecahkan masalah. Kalau mentoring itu hubungan orang yang tinggi dengan yang rendah, itu udah yang kayak tadi. Kepala sekolah dengan dan kepala sekolah lebih hebat, gurunya lebih di bawah. Itu mentoring. Jadi coaching ini suatu hubungan yang memerdekakan untuk Bapak Ibu bisa berkembang. Kalau dihubungkan dengan supervisi akademik, Bapak Ibu akan merdeka untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran Bapak Ibu. Nah inilah paradigma berpikir coaching Bapak Ibu. Ada 4. Tidak ada yang menanyakan ini, Bapak Ibu sudah paham. Satu saya garis bawahi Bapak Ibu. Fokus pada coaching, jangan fokus pada pertanyaan, jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada coaching. Karena nanti ketika coaching Bapak Ibu tidak akan pernah tahu apa masalahnya. Jadi berlatihlah Bapak Ibu untuk fokus. Fokus untuk mendengarkan, fokus untuk memperhatikan, fokus pada coaching, lihat coaching, perhatikan coaching. Dengan seksama. Respon coaching ketika berbicara. Yang lainnya ada dan berikutnya. Ada kesadaran, kemudian
Peluang-peluang nanti ada di situ untuk coach bisa berbicara, terbuka. Bapak Ibu menerima apa yang disampaikan oleh coach. Terbukalah Bapak Ibu. Jadi jangan serta-merta ketika berbeda Bapak Ibu langsung tidak tepat itu. Sebaiknya begini. Biarkan berkembang. Nanti di proses coaching itu akan Bapak Ibu menggiring atau mengajukan pertanyaan berbobot agar coach itu memilih hal yang terbaik dari apa yang dia katakan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut saja terkait dengan prinsip coaching. Kemitraan, percakapan kreatif, memaksimalkan potensi. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Kemitraan. Jadi, kalau Bapak Ibu bayangkan di sekolah, antara kepala sekolah dan guru ada kemitraan. Tidak ada gap untuk membicarakan pembelajaran, membicarakan apa yang ingin ditingkatkan, maka saya yakin sekolah itu akan sosial emosionalnya bagus. Kemudian kompetensi gurunya untuk meningkatkan pembelajarannya akan meningkat. Karena apa? Ada konsep kemitraan. Ada kreativitas, kemudian ada potensi yang ada pada guru itu diterima, dihargai oleh kepala sekolah. Karena Bapak Ibu akan disiapkan menjadi kepala sekolah, maka berupayalah untuk menggunakan prinsip-prinsip ini Bapak Ibu. Nah, inilah kita tiba saatnya untuk melihat kompetensi coaching yang Bapak Ibu tanyakan. Melontarkan pertanyaan berbobot. Nih. Oke. Nah, saya coba kasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Nih. Bagaimana upaya Bapak Ibu agar pertanyaan yang Bapak Ibu keluarkan itu berbobot. Maksudnya berbobot ini Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya berbobot Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu siapkan argumen Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya pertanyaan yang Bapak Ibu buat berbobot. Satu, pertanyaan lahir dari mendengarkan. Berbentuk pertanyaan terbuka, membuat coach merenung, menggali, mengingat, mengaitkan. Diajukan saat sempat. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mau pertanyaan Bapak Ibu berbobot, maka harus dimulai dari bagaimana coach itu bisa mengaitkan pengalamannya, mengingat pengalamannya dengan pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Jadi, tidak ada pertanyaan yang sifatnya menguji, tidak ada. Tetapi berhubungan dengan apa yang dia alami. Nih, berupaya mengaitkan dengan apa yang ia rasakan, Bapak Ibu. Nih, mohon waktu sebentar. Terima kasih Bapak Ibu. Nah itu, jadi kita fokus pada bagaimana membuat pertanyaan berbobot Bapak Ibu. Oke. Jadi ini secara teoritis seperti ini Bapak Ibu. Nih. Jadi kalau saya lihat bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot itu yang mengaitkan. Tidak ada pertanyaan yang artinya jawabannya pendek gitu. Analisisnya pendek. Berikutnya. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Apa, bagaimana, seberapa? Tadi seperti saya tanyakan kepada Pak Arif, seberapa kira-kira kemampuan Bapak kalau Bapak nilai terkait dengan kemampuan Bapak menjadi coach? 8. Itu bisa ngerembet lagi pertanyaannya. Apa yang perlu ditingkatkan karena nilainya masih 8, apa yang perlu ditingkatkan? Nanti terus ada acuan pertanyaan. Itu berasal dari mendengarkan apa yang dikatakan Pak Arif tadi. Nih. Tidak menggunakan kata kenapa kok begitu Pak, gitu. Mengapa gitu. Itu kan sibuk mencari alasan. Kalau kenapa mengapa itu kan sibuk mencari alasan nanti. Kenapa ya saya ambil ini gitu. Nih, bukan yang tertutup. Iya atau tidak, benar atau salah, jangan. Oke, itu secara teoritis. Nah, sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan teman-teman kita.
bagaimana gitu. Ini ada di pertanyaan di LMS. Bagaimana kita bisa membuat atau membiasakan diri agar keluar pertanyaan yang berbobot. Oke, berdasarkan teori tadi. Silakan, Pak. Raise hand yang ingin berkomentar. Ini kemampuan kita bersama. Gimana kita membuat pertanyaan kita menjadi berbobot? Nah, sebagai pembuka saja, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dan sebagainya. Silakan lagi sebentar diceritakan. Sebagai pembuka saja Bapak Ibu. Supaya pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan, pertanyaan berbobot itu harus berasal dari mendengarkan Bapak Ibu. Jangan disiapkan dari rumah. Paham maksudnya Bapak Ibu? Tidak dari rumah, saya akan tanya ini, saya akan tanya itu, saya akan tanya ini, gitu. Nah. Tapi bertanya tentang apa yang Bapak Ibu dengar dari seorang coach. Bertanya. Berkata coachnya, kita nanya dari situ. Tapi ada yang nanya, kalau tidak mau ngomong coachnya gimana Pak? Gimana bisa kita bertanya kalau dia tidak ngomong? Gitu. Tanyakan, tidak ngomong. Mau dengarkan, mau tanya pertanyaan berbobot, tidak bisa karena dia tidak ngomong. Kira-kira ada yang punya trik, pengalaman barangkali anak yang tidak mau ngomong ketika ditanya, gimana ya membuat pertanyaan anak yang tidak mau ngomong? Oke, silakan raise hand Bapak Ibu. Ada punya pengalaman menarik terkait membuat anak yang tidak mau berbicara jadinya. Misalnya anak nakal berkelahi gitu. Saya ingin nanyakan sesuatu, dianya kok enggak bisa ngomong, enggak pernah ngomong dia. Kenapa kamu gini? Kok begini temannya? Kenapa ini kok luka temannya? Enggak ngomong dia gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pengalaman Bapak Ibu pasti Bapak Ibu pernah menghadapi anak yang nakal, anak yang berkelahi, pasti Bapak Ibu. Pengalaman yang Bapak Ibu lakukan. Ya, silakan ada yang raise hand Bu Damayanti. Nih, silakan Bu Damayanti. Tidak terdengar Bu Damayanti, silakan. Mohon maaf Pak. Ya. Ya, mohon izin saya ingin membagikan terkait yang tadi Bapak tanyakan bagaimana membuat pertanyaan terbuka. Pada praktiknya kepada siswa ya Pak ya. Kalau pada sesi coaching membuat pertanyaan berbobot seperti yang Bapak katakan tadi, membuat pertanyaan itu adalah melalui kita mendengarkan. Jadi pertanyaan dilontarkan setelah si coach menyampaikan statement atau cerita seperti itu. Pengalaman saya atau yang sudah saya praktikkan bersama rekan, jadi memang tidak bertanya kenapa, apa, seperti itu. Karena kalau ditanya seperti itu nanti akan ada alasan-alasan. Nah, yang saya coba lakukan adalah memberikan pertanyaan seberapa penting. Misalkan coach saya menyampaikan keluh kesahnya bahwa siswanya itu tidak fokus dalam belajar, malas mencatat, sering izin keluar kelas pada jam pelajaran. Nah, jadi saya bertanya kepada coach, menurut Ibu atau menurut Bapak, seberapa penting fokus siswa pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak, kira-kira. Nah, kalau kita implementasikan ke peserta didik, ke murid, kebetulan tadi saya menghadapi 2 murid yang bermasalah. Mereka berdua ini terlambat masuk ke kelas sehingga dan sering izin
sehingga akhirnya gurunya mencoret namanya gitu. Istilahnya tidak boleh ikut serta dalam ulangan dan ulangannya nilainya ditangguhkan seperti itu. Nah, jadi saya mengatasi siswanya dengan mengajak dia atau membina dengan diskusi keyakinan, Pak Made. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan hal itu, apa penyebab kamu melakukan itu, saya menghadapi bahwa murid tersebut tidak mau menjawab seperti yang Pak Made bilang diam 1000 diam gitu ya. Jadi kayaknya ya memang bisa dilihat murid ini diam 1000 bahasa gitu. Yang saya lakukan adalah saya mengubah bentuk pertanyaan saya. Saya memberikan pertanyaan, seberapa penting pelajaran ini buat kamu? Buat kalian berdua, seperti itu saya tanyakan. Nah, setelah ditanya seperti itu, baru mereka mengatakan penting, Bu, gitu. Apa yang membuat pelajaran itu menjadi penting menurut kamu? Nah, baru dari situlah mereka mau menyampaikan apa yang ada di dalam kepalanya dan dirasakan di hatinya seperti itu. Nah, setelah dikatakan demikian, berujunglah pada kesimpulan bahwa memang saat itu murid ini memang sedang malas lah seperti itu karena cuacanya panas, kemudian kondisi perut lapar, terus ada yang lebih menarik yaitu ngobrol sama temannya di kantin sehingga membuat dia terlambat masuk ke kelas. Nah, jadi pada akhirnya ya saya lakukan diskusi dan mereka mencari sendiri solusi permasalahan mereka bagaimana. Jadi mereka sendiri yang menyampaikan, baik Bu, saya akan meminta maaf kepada ibu guru yang bersangkutan. Kemudian saya tidak akan mengulangi kesalahan. Jadi seperti itu Pak, kira-kira saya menyampaikan di sini untuk berbagi pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Damayanti yang kasih jempol dulu. Banyak saya kasih jempol. Kasih jantung lagi satu. Mohon maaf. Ya, tadi panjang lebar sudah Bu Damayanti menyampaikan. Itu strategi Bapak Ibu. Jadi kalau tidak salah dengar, saya dengar tadi dari Bu Damayanti. Pertanyaan berbobot itu dimulai dari mendengar gitu. Tapi ketika permasalahan kita kan, ketika kita ingin mendengar, dia tidak mau bicara gitu. Karena apa? Mungkin kita membentak-bentak, kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak masuk? Nah itu dia kan sulit mencari alasan, gitu. Masih mencari-cari dia. Gitu. Tapi kalau seperti tadi terkait dengan pelajaran, gitu. Apa sih pentingnya, apa sih gunanya kalau belajar bahasa Inggris itu kira-kira apa sih gunanya? Nah itu santai seperti itu gitu. Nah itu hampir mirip antara apa namanya segitiga restitusi dengan coaching. Tapi kalau coaching ini ya memang biasanya datang dari coaching sendiri. Oke, Bu Dama kalau boleh saya lanjutkan lagi. Dari strategi yang Ibu lakukan, ada menunjukkan keberhasilan enggak Bapak Ibu untuk menangani anak yang seperti itu? Bagaimana kelanjutan anak itu? Kebetulan permasalahannya baru saya hadapi tadi ya Pak ya. Jadi tadi kan di awal Pak Made Astawa bertanya ke kami apa yang membuat Bapak Ibu hari ini merasa bahagia. Ya saya di kolom chat saya menyampaikan bahwa pertama saya merasa bahagia karena saya berhasil membuat siswa saya hampir 80% memahami materi yang saya sampaikan. Terbukti dari mereka bisa mempraktikkan yang saya instruksikan. Nah yang kedua, tidak hanya bahagia ya, saya juga menghadapi 2 murid saya yang bermasalah itu Pak. Jadi ya tindak lanjutnya belum ada. Solusinya adalah dari mereka
mereka menyampaikan bahwa ya Bu, kami akan meminta maaf kepada guru tersebut. Apa buktinya kalau kamu mau meminta maaf dan kapan kamu mau meminta maaf? Kalau melalui pesan sepertinya tidak sopan Bu, jadi kami besok mau meminta maaf. Buktinya bagaimana? Nah, kata mereka, saya akan videokan Bu pada saat saya meminta maaf. Oke, besok kamu tunjukkan ke Ibu, kata saya bilang seperti itu. Dan mereka menyetujuinya seperti itu. Kapan pelajarannya? Pelajarannya Kamis besok Bu. Oke, Ibu mau lihat Kamis besok kamu seperti yang kamu katakan bahwa tidak akan lagi terlambat masuk ke kelas di mata pelajaran tersebut. Baik Bu, kata mereka berdua seperti itu. Jadi tindak lanjutnya ya kira-kira begitu Pak. Nggih. Terima kasih. Kalau barangkali ada waktu banyak, kita banyak bisa berbincang terkait dengan keberhasilan teman-teman kita dengan menggunakan teknik coaching ini dalam membina anak-anak. Nggih, terima kasih Bu Damayanti. Nggih. Sama-sama Mungkin ada yang Pak. menambahkan. Nggih, terima kasih. Bu Fitri ini ingin menambahkan, Fitria Wirani, silakan. Ya, siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Fitria Wirani atau dipanggil dengan Ibu Rani. Di sini mungkin saya juga ingin mewakilkan juga dari Ibu Damai ya. Tadi menurut Bapak kan bagaimana kita mengatasi murid yang bermasalah ya Pak di sekolah. Nah, di sini dengan saya mempelajari modul dari CGP, saya banyak sekali menemukan pemahaman-pemahaman baru, yaitu di sini dengan ada teknik rasa. Yang di sini R-nya itu adalah receive atau dalam bahasa Indonesianya menerima. Di sini bagaimana kita bisa menerima keberagaman murid, masalah-masalah murid tadi ya Pak. Di sini bagaimana kita juga bisa menanyakan gitu pemahaman pemikiran mereka terhadap masalah yang terjadi pada murid kita. Terus yang kedua, acknowledge atau di sini memberi tanda. Di sini memberi tandanya ini menurut saya masuknya ke bagaimana kita memberikan empati dengan cara menghargai dan memahami permasalahan yang mungkin murid kita hadapi. Ketika kita memiliki rasa empati yang lebih kepada murid kita, saya rasa otomatis murid itu akan secara sadar menceritakan apa yang terjadi pada diri mereka. Yang ketiga di sini ada summarize atau yang di sini artinya membuat kesimpulan dari apa yang terjadi dari permasalahan murid tadi. Kita tanyakan kronologisnya mungkin, terus kita belajar empati tentang masalah, kita belajar untuk bagaimana kita juga merasakan masalah seperti anak murid tersebut. Di sini kita menyimpulkan bahwa apa yang mungkin mereka hadapi masih bisa mereka temukan solusinya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada murid tersebut. Yang terakhir di sini adalah ask, yaitu menanyakan. Di sini menanyakan setelah kita melakukan praktik coaching tadi mungkin ke murid, kita bisa menanyakan bagaimanakah perasaan mereka setelah kita berikan teknik-teknik tadi. Apakah perasaan mereka lebih lega atau perasaan mereka lebih nyaman, atau masih adakah hal-hal yang mungkin masih bisa digali lagi bersama gurunya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Fitria, sudah lengkap sekali penjelasannya. Bu Fitria lebih menekankan kepada mendengarkan. Mendengarkan dengan rasa. Nah, tadi Bu Damayanti terkait dengan bagaimana kita menyusun pertanyaan berbobot ketika anak kita tidak berkomentar gitu. Sudah. Jadi keduanya dari pendapat Ibu berdua tadi bahwa kita telah betul-betul mengulik, memahami tentang bagaimana mendengarkan dan bagaimana kita membangun sebuah pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Dan mendengarkan itu perlu dengan rasa. Kalau tanpa arti sesungguhnya dari rasa itu saja kelihatan gitu. Bagaimana kita mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Apa yang dirasakan, apa sebenarnya yang terjadi pada diri mereka gitu. Tidak hanya disuruh ngomong tapi kita tidak dengan rasa mendengarkan. Jadi dengarkan dengan rasa. Oke, terima kasih Bu Fitria. Kita sudah ke kompetensi inti coaching itu sudah secara menyeluruh sudah. Oke, Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mencoba terus berlatih untuk bagaimana mengasah kemampuan coaching Bapak Ibu. Dan ini tidak instan Bapak Ibu.
Kalau tadi Pak Arif tadi bilang angka 8, wah pasti terus akan mencapai angka 9, 10 bisa, asal terus berlatih. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi ke berikutnya. Beberapa slide lagi Bapak Ibu. Izin saya berbagi lagi. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sangat saya hormati. Ini yang kompetensi mendengarkan, present mendengarkan, saya tidak akan ulas lagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah baca dan kemudian Bapak Ibu ingin menekankan pada kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot yang berasal dari mendengarkan. Oke, Bapak Ibu, ini kalimatnya sudah. Nah, sekarang saya tidak ulas lagi, tadi sudah Bu yang menyampaikan tadi tentang mendengarkan dengan rasa. Oke, kita akan lanjut berikutnya. Bagaimana kita membuat percakapan kita supaya beralur, gitu. Beralur, artinya tidak percakapan yang kesana kemari, jadi ngerumpi jadinya gitu. Supaya tidak ngerumpi, maka ada alurnya. Ya. Nah, di sini menggunakan istilah tirta Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawa kuna itu, kalau di Jawa itu ada tirta. Tirta itu air Bapak Ibu. Bagaimana sifat air Bapak Ibu? Mengalir ya. Ketika ada halangan, dia akan berupaya mencari jalan lain untuk bisa menuju ke laut Bapak Ibu. Dia akan berusaha mencari terus. Itulah aliran air. Nah, Bapak Ibu akan melakukan coaching tirta itu, coaching itu diharapkan mengikuti alur. Alurnya adalah alur tirta. 1, 2, 3, 4. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan di alur yang pertama dan keempat itu tidak butuh waktu lama Bapak Ibu. Yang perlu lama adalah yang 2 dan 3. Yang mana? Identifikasi. Bapak Ibu harus pintar untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi. Apa saja yang dialami oleh siswa kita, oleh guru kita. Nah, kemudian di rencana aksi, nah dari situlah nanti coach akan menyusun rencana-rencana yang ia lakukan. Itu pemahaman saya sebagai hasil belajar tentang tirta Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah mengeksplorasi bagaimana bentuk aliran pembicaraan kita ketika kita berbicara melakukan coaching terkait dengan alur kita. Dan di sini ada pertanyaan dari CGP kita Bapak Ibu. Untuk alur pertanyaan. Apa peran coach membuat guru mencapai tujuan belajarnya, tujuan pembelajarannya? Kira-kira, Bapak Ibu silakan di kolom chat saja. Dari alur ini, kira-kira mana yang membuat? Kalau gurunya ingin mencapai tujuan pembelajaran, dia ngajar gitu. Ternyata dia merasa bahwa tujuan pembelajarannya tidak kecapai gitu. Anak-anak banyak yang dapat nilai 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu dari alur coaching ini atau semuanya membuat guru kita itu akan mampu mencapai tujuan pembelajarannya ketika ngajar? Begitu saya tangkap pertanyaan ini. Bagaimana coach ketika melakukan coaching dengan alur tirta ini membuat guru itu bisa mencapai tujuan pembelajaran? Kira-kira di mana yang faktor penyebab utamanya ketika mengcoaching teman? Silakan di kolom chat, apakah tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab? Mungkin semuanya berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh sebenarnya ada di mana? Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Cukup sebutkan tujuan atau identifikasi atau rencana aksi atau tanggung jawab. Oke, saya setuju dengan Bu Fitria, rencana aksi Bapak Ibu.
rencana aksi yang membuat nanti Bapak Ibu bisa mencapai apa tujuan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di rencana aksi Bapak Ibu akan mengajak coach untuk menyusun perencanaannya. Siapa nanti yang akan menuntun ini? Bapak Ibu sebagai coach. Nih, Bapak Ibu sebagai coach nanti yang akan meng-create percakapan supaya memang benar-benar rencana aksinya itu memang benar-benar realistis. Gitu. Nih. Nah, boleh di tujuan, semuanya berpengaruh. Tujuan, identifikasi, tanggung jawab semua. Tetapi penekanannya kalau menurut Bu, siapa tadi, Fitria, rencana aksi. Nih. Tujuan, rencana aksi, dan komitmennya. Oke, dikombinasikan, silakan. Ada rencana aksi di situ. Oke, itulah jawaban saya Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa memberikan respon ini dengan menggunakan lisan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Apa peran coach? Mungkin saya yang salah memberikan respon Bapak Ibu. Begini pertanyaannya. Apa peran coach membuat guru mencapai tujuan pembelajarannya? Coba silakan. Bapak Ibu kalau ada yang resen silakan. Kalau di di pemikiran saya yang membuat coach itu mampu membuat coach kita itu mencapai tujuan pembelajarannya ketika dia berdiskusi tentang pencapaian tujuan pembelajaran anak-anaknya, maka ada di rencana aksi. Nih, rencana aksi dituangkan di mana? Di modul ajarnya Bapak Ibu. Di modul ajarnya. Bagaimana modul ajar dia buat? Medianya bagaimana dan seterusnya. Nih, barangkali ada yang bisa membantu saya menanggapi teman kita. Pasti di antara teman Bapak Ibu yang menanyakan ini. Mudah-mudahan yang bertanya mendapatkan jawaban yang sesuai harapan Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Nah sekarang setelah di alur Tirta Bapak Ibu. Lanjut. Nah, alur Tirta. Sekarang kita ke percakapan coaching Bapak Ibu. Nah, coaching ini tidak hanya digunakan untuk supervisi akademik Bapak Ibu, tapi banyak sekali. Dengan anak di rumah bisa coaching. Dengan teman satu teman ngobrol di grup naik sepeda gitu. Bisa. Nah, berapa saja jenisnya? Ada 4 Bapak Ibu. Ada perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi Bapak Ibu. Bila perlu Bapak Ibu mengcoaching sendiri juga bisa. Saya punya masalah, kita coaching sendiri, diri sendiri kita coaching. Bisa. Kalau punya masalah, identifikasi dulu apa artinya yang bisa memecahkan masalah itu. Lalu kemudian ambil salah satu, lalu kemudian susun rencana, lalu kemudian siapa nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu mencapai rencana itu. Lakukan. Sendiri mengcoaching sendiri. Bisa. Jadi percakapan coaching ini ada 4, ada perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Nah, coba Bapak Ibu, tidak ada benar, tidak ada salah, silakan di chat room lagi. Kita kira-kira kalau supervisi akademik, percakapan mana saja yang digunakan? Apakah keempat-empatnya? Atau salah satu? Atau salah 2? Atau salah 3? Untuk supervisi akademik, keempatnya. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Supervisi akademik itu ada pra supervisi, saat observasi, dan pasca observasi. Ada 3 langkah. Dari 3 langkah itu akan ada 2 percakapan Bapak Ibu. Percakapan pra observasi, percakapan pasca observasi. Nah, yang mana kira-kira yang Bapak Ibu gunakan? Iya, ada berbagai tanggapan. Iya.
refleksi. Nih. Iya. Bapak Ibu, ada yang raise hand ingin menyampaikan pendapatnya? Atau saya pilih yang 2 ya. Mohon kesediaannya, Bapak Ibu. Bu Niki Pujarwati. Mana Bu Niki? Mohon bantuannya menyampaikan secara lisan. Tidak ada salah, tidak ada benar. Bu Niki. Aduh, tidak ketemu saya. Bu Nina coba. Bu Nina sudah pernah tadi ya? Sudah dapat tadi ya? Sudah, oke. Yang belum, yang belum. Bu Berlia. Oke, Bapak Ibu, Bu Berlia ada? Masih di ruangan ini? Ya Pak, sudah mikrofon saya sudah bisa Pak. Oke, silakan Bu Niki, silakan. Tadi adalah percakapan yang untuk kegiatan supervisi itu ada 2 ya Pak, ada perencanaan dan refleksi. Jadi untuk perencanaan itu dilakukan di kegiatan praobservasi gitu. Jadi kita sebagai observer itu akan menanyakan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian media apa yang akan digunakan, kemudian metode apa yang akan digunakan pada saat pada saat diobservasi atau disupervisi gitu. Nah, setelah itu kan tahapan selanjutnya adalah kegiatan supervisi atau observasi di kelas. Nah, setelah kegiatan observasi itu ada percakapan refleksi, di mana pada kegiatan refleksi itu mungkin seorang observer akan menanyakan apa yang sudah dilakukan di kelas, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana tingkat keberhasilannya. Nah, dari situ nanti seorang observer akan memberikan umpan balik kepada yang dilakukan supervisi tersebut, kemudian saling berdiskusi, saling berefleksi, kemudian mengevaluasi dan merencanakan rencana tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Niki sudah menyampaikan. Kalau ada pendapat beberapa teman yang berbeda, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa lakukan, tapi yang paling penting dilakukan adalah percakapan, perencanaan, dan refleksi. Yang paling penting. Tapi kalau Bapak Ibu ingin kalibrasi, silakan. Kalau kalibrasi itu sudah melakukan penilaian, boleh, silakan. Tetapi fokus bisa di 2 ini, di perencanaan dan di refleksi, Bapak Ibu. Jadi di perencanaan Bapak Ibu akan berdiskusi, berbincang dengan rencana apa yang dilakukan. Nah, mungkin kalau saya lanjutkan dengan Bu Niki lagi Bu Niki, dalam percakapan perencanaan, Ibu melihat secara detail tadi tujuan dan sebagainya, banyak itu yang ini. Nah, menurut Ibu dari yang pengalaman Ibu sebagai seorang yang di-coachi atau seorang observer, bukan, seorang yang diobservasi. Ibu kepala sekolah? Enggak. Bukan Pak, saya guru biasa. Guru biasa. Nah, Bu kan sebagai guru. Iya. Ibu kan pernah diobservasi gitu ya, observasi. Iya, pernah Pak. Kemungkinan kalau pakai yang sekarang PMM, Ibu sudah pakai PMM sudah? Sudah Pak. Sudah, ya. Nah, di situ Ibu diberikan kemerdekaan enggak tentang bagaimana Ibu upaya Ibu meningkatkan apa saja yang ditingkatkan? Apa kepala sekolahnya memberikan harus ini harus itu gitu? Tidak Pak, kepala sekolah memberikan kebebasan kepada kami guru bagaimana caranya agar kami itu mampu meningkatkan kemampuan kami sendiri, tidak ditentukan harus mengikuti kegiatan A, B, dan C. Jadi kami sendiri yang memilih apakah dengan pelatihan di PMM atau mengikuti BIMTEK di luar. Seperti itu. Nah, oke.
Berarti Ibu Niki diberikan kebebasan untuk merencanakan apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya. Nah, di Iya, situ benar. sudah kelihatan. Coachingnya kelihatan di situ. Bapak Ibu tidak ada dipaksa harus ini harus itu, enggak. Tapi Bapak Ibu diberikan sebuah kebebasan, kemerdekaan kepada Bapak Ibu untuk merencanakan apa yang ingin ditingkatkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi coaching juga. Di PMM itu sebenarnya coaching itu Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu akan diobservasi, Bapak Ibu disarankan silakan konsultasikan dengan kepala sekolah. Kan ada begitu kan? Ada itu. Jadi Bapak Ibu disuruh berbincang dengan kepala sekolah. Sebelum Bapak Ibu deal, besok atau lagi 2 hari atau lagi 10 hari saya diobservasi. Sebelumnya itu jangan Bapak Ibu tidak berkonsultasi dengan kepala sekolah. Konsultasi dulu. Gitu. Sehingga bayangkan Bapak Ibu kalau semua guru atau misalnya yang diobservasi 5, kelimanya itu berdiskusi dengan kepala sekolah sebelum dibelajarkan. Akan tercipta kemitraan Bapak Ibu. Pertemanan antara kepala sekolah dengan guru dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar murid. Oke. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi di menit-menit terakhir Bapak Ibu. Perbincangan kita terkait dengan jenis-jenis coaching Bapak Ibu. Dan kita akan langsung melihat bagaimana supervisi berbasis coaching Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya coaching, supervisi berbasis coaching. Kita langsung ke yang terakhir Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah ini sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan coaching ini sebagai paradigma dalam melakukan supervisi akademik. Kita langsung saja. Kita akan langsung saja bagaimana Bapak Ibu melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Supervisi akademik ada 3 tahapan, ada perencanaan, ada pelaksanaan tindak lanjut seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti itu pelaksanaannya dan kompetensinya coaching yang kita akan gunakan di sini di perencanaan dan di tindak lanjut berupa percakapan perencanaan dan percakapan refleksi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, diharapkan Bapak Ibu ketika melakukan supervisi akademik Bapak Ibu, terlihat ini, kalau dilihat tahapan-tahapan ini akan menuju kepada bagaimana membentuk hubungan yang yang bagus antara guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dengan 3 tahapan yang kita rencanakan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaannya di pra Bapak Ibu? Nah, di pra ini yang secara inti dilakukan. Pra itu kalau saya lihat intinya sekali, bahwa di pra itu guru benar-benar menjalin hubungan dengan kepala sekolah untuk bagaimana mengungkapkan apa yang ingin dia tingkatkan. Itu di pra. Nah, kemudian pada saat observasinya, nah ini ada contoh-contoh pertanyaan. Ini coach yang bertanya kepada coachingnya dengan gurunya. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ini pertanyaannya. Bapak Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Bagaimana nanti Bapak Ibu ingin untuk saya amati? Bagaimana menilai sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Dari harapan dan observasi yang akan dilakukan bersama ini. Nah, ini apa harapan? Apa yang ingin didapatkan? Apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita capai? Ini pertanyaan-pertanyaannya seputaran ini saja. Jadi beda dengan sebelumnya. Kalau supervisi sebelumnya ya pra-observasi ngecek dulu RPP-nya, ngecek modulnya, bagaimana modulnya gitu. Tapi kalau di coaching itu Bapak Ibu fokus kepada apa yang ingin ditingkatkan. Kalau hari ini atau besok pertemuan akan meningkatkan tentang manajemen kelas, fokus pada manajemen kelas. Nanti selanjutnya tentang psikologi. Berikutnya tentang metode pembelajaran. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus nanti observernya akan pusing, yang diobservasi juga pusing, sama pusingnya itu. Karena terlalu banyak tuntutannya.
Oke, lanjut ketika observasi Bapak Ibu. Silakan ini Bapak Ibu diharapkan ya mengobservasi dengan menggunakan pedoman observasi. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika pasca Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Oke. Bapak Ibu tidak ada menjas Bapak Ibu. Silakan diperhatikan. Pertanyaannya begini, bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi tadi? Jadi tidak ada kepala sekolah sebagai observer yang menilai langsung performa Bapak Ibu ada pada posisi yang sangat rendah gitu. Tidak ada. Biarkan biarkan guru yang menilai. Tadi saya kok sepertinya belum maksimal untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak ketika belajar. Nah, gitu. Coachingnya yang berkata seperti itu, bukan coachnya, bukan. Itu intinya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian? Apa yang membuat Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak berhasil dalam membangun perhatian anak-anak? Oh, karena ada sekian orang sekian orang yang begini, Pak. Itu kan akan dibuktikan dengan apa yang dia amati. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini satu lagi hal yang penting Bapak Ibu. Ketika memberikan saran kepala sekolah kepada gurunya, maka minta izin dulu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Nah, itu. Oh, jangan Pak. Saya kan sudah sampaikan tadi. Nggak usah. Tapi harapan saya, Bapak Ibu guru menerima, membuka diri untuk diberikan saran oleh kepala sekolah. Tapi kepala sekolah juga tidak memaksakan. Gitu. Nah, lanjut, kalau mau memperbaiki Bapak Ibu, bagaimana memperbaiki? Nah, ini kalimatnya Bapak Ibu. Saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Nah, ini kata-katanya begini. Tidak ada kata-kata yang menjas bahwa ininya jelek, itunya tidak bagus, ininya perlu begini. Enggak. Tapi ada yang perlu dikembangkan. Kalau perlu dikembangkan, berarti kan sudah berkembang sebetulnya. Kalau yang sudah dilakukan sudah bagus, tetapi perlu lagi dikembangkan. Merasa bahwa si coach itu tidak merasa terlalu jelek. Bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu sebagai coach tidak memberikan langsung saran, tetapi minta izin atau diminta oleh coachnya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung Bapak Ibu tentang supervisi akademik berbasis coaching. Tipsnya ini Bapak Ibu. Selalu berparadigma tentang berpikir coaching. Memberdayakan, hadir seutuhnya, mendengarkan pertanyaan berbobot. Semua kompetensi coaching Bapak Ibu. Dengarkan. Jangan menjas Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terakhir kita akan mencoba merefleksi Bapak Ibu. Oke. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang CGP kembali saya ajak untuk menggerakkan jemarinya. Misalnya Bapak Ibu ada di CGP ini nanti akan menjadi guru penggerak. Jika Bapak Ibu dipercaya menjadi kepala sekolah, atau jika Bapak Ibu dipercaya menjadi pengawas sekolah, apa bentuk ejawantah, apa bentuk real dari kemampuan coaching Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah atau ketika Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah. Silakan di chat. Ini kegiatan terakhir Bapak Ibu. Nih, silakan mengetik di chat room. Bentuk komunikasi efektif yang bagaimana yang akan Anda lakukan kepada rekan guru di sekolah agar senantiasa tercipta kolaborasi dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan. 2. Dalam mengoptimalkan pengorganisasian tugas-tugas di sekolah, bagaimana Anda akan berperan agar rekan-rekan guru dapat menggunakan agensi diri mereka bagi peningkatan kualitas sekolah.
agensi diri, kepemilikan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu membuat bahwa program yang dilakukan oleh guru itu merasa dimiliki oleh gurunya. Bukan ini programnya kepala sekolah, bukan, tapi gurunya memiliki. Oh, ini program saya. Saya punya program membuat kelas yang menyenangkan. Saya punya. Padahal kepala sekolah yang menginisiasi, tapi gurunya merasakan guru wali kelas 7A atau 8A atau 6A. Ini program saya untuk membuat kelas ini menjadi kelas yang menarik. Idenya kepala sekolah, tetapi gurunya merasa memiliki. Dihubungkan dengan peran coaching. Oke, silakan di kolom chat Bapak Ibu. Atau yang mau ngomong langsung silakan raise hand. Oke. Rasanya tidak berlebihan kalau Bapak Ibu punya cita-cita menjadi seorang kepala sekolah. Karena regulasinya menunjukkan itu. Jangan terkejut ketika Bapak Ibu langsung keluar SK kepala sekolah. Jangan terkejut. Karena regulasinya begitu. Bapak Ibu akan dipersiapkan untuk menjadi seorang kepala sekolah atau pengawas sekolah. Oke. Maka siapkan diri Bapak Ibu. Ini untuk menjadi pengawas. Apa bentuk komunikasi yang Anda berikan kepada kepala sekolah dalam proses refleksi penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan? Bagaimana umpan balik berbasis coaching dapat membantu Anda dalam menjalankan peran sebagai pengawas sekolah? Oke, saya ambil contoh. Oke, sambil Bapak Ibu chat, silakan di chat Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu tulis adalah itu mahakarya berharga Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu tulis. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya sebagai seorang pengawas sekolah Bapak Ibu. Ketika saya belajar coaching, dan saya sudah menjadi pengawas sekolah Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Setelah saya paham, setelah saya baca tentang coaching, saya jawab yang kedua, umpan balik berbasis coaching. Saya tidak lagi mengatakan bahwa program ibu ini tidak bagus. Pakai yang ini. Ini program yang sekarang begini-begini. Tidak lagi seperti itu. Tetapi bagaimana saya memberikan umpan balik penguatan. Misalnya, programnya adalah memberikan minum, kepala sekolah punya program, memberikan minum pakai galon aqua. Galon minuman kemasan kepada anak-anak yang tidak mampu. Gitu. Padahal banyak kurangnya. Banyak jeleknya. Saya tidak serta-merta. Nanti kan begini, Pak. Nanti kan begitu. Nanti kan terjadi ceceran air di sini kotor jadinya kan begitu. Saya tidak langsung. Kompetensi coaching inilah yang akan saya gunakan. Saya berikan. Berbincang mengenai program baru apa yang Bapak lakukan, yang Bapak Ibu buat. Ini Pak ini. Program mana yang ingin kita perbincangkan? Program air pakai galon, Pak. Apa yang dirasakan? Nah, nanti di situ akan muncul. Kepala sekolah akan menyampaikan. Ternyata bagus Pak ini, tetapi ada yang, gitu sudah muncul dia. Gitu. Dari siapa? Bukan saya selaku pengawas mengatakan itu jelek, bukan. Tetapi dari kepala sekolah. Dia mengatakan, oh ini mana. Lalu apa usaha yang Pak lakukan untuk mengantisipasi itu? Muncul lagi ide dan sebagainya. Kapan dimulakan? Dengan siapa? Nah, terus coaching sudah. Gitu. Oke, itu salah satu contoh saja Bapak Ibu. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu, ini di penghujung acara refleksi Bapak Ibu. Saya sangat berharap Bapak Ibu menyampaikan penguatan Bapak Ibu jika Bapak Ibu menjadi seorang kepala sekolah atau pengawas sekolah. Dan tidak jika Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu. Hanya waktu saja. Oke. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak menjadi pengawas atau kepala sekolah, minimal Bapak Ibu memahami bagaimana seorang kepala sekolah.
Oke, saya minta salah satu supaya tidak memaksa. Saya ingin raise hand. Saya ingin memberikan kesempatan raise hand. Ya, sudah di penghujung kegiatan Bapak Ibu. Silakan minum dulu, ngopi dulu, jajan dulu, boleh. Sambil raise hand, biar enggak pegal tangannya. Ya silakan, salah satu saja. Pengawas sekolah boleh, kepala sekolah juga boleh. Oke. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kita refleksikan. Oke, kalau tidak, saya mohon kesediaannya, mohon dengan sangat untuk membicarakan apa yang ditulis. Bu Siti. Bu Siti Saodah. Masih ada di ruangan ini, Bu Siti? Sekali lagi, Bu Siti masih ada di ruangan ini? Silakan buka kamera, buka mic-nya. Aduh. Nah, ini ada coachingnya. Lasmi Tasari, silakan. Bu Lasmi Tasari. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Iya, mohon izin menjawab di sini. Jika saya menjadi kepala sekolah, maka komunikasi efektif yang akan saya lakukan adalah teknik coaching, Pak. Kenapa? Karena menurut saya komunikasi coaching ini adalah bentuk ada kesetaraan antara kepala sekolah dengan guru, seperti itu, Pak. Kemudian ada tujuan dari coaching, terus kepala sekolah juga bisa menggali potensi yang ada pada guru sendiri, tapi tidak mengajari, tapi kita sebagai kepala sekolah menggali apa yang potensi yang ada pada guru itu sendiri. Kemudian guru dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Setelah itu guru juga akan berkomitmen untuk menyelesaikan atau menjalankan tanggung jawabnya tanpa harus dapat perintah dari seorang kepala sekolah, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Keren sekali. Saya kasih jantung dulu ibunya. Oh, enggak, jempol aja. Kasihan saya punya satu jantung, habis jantung saya. Oke. Terima kasih Bu Lasmi Tasari. Saya dengar tadi, kalau tidak salah, kemitraan. Kemitraan, kata kunci tadi, kemitraan. Jadi, apakah pernah gitu? Apakah ada selama pengalaman Bu Lasmita Sari ini ada nggak program yang dijalankan oleh kepala sekolah atau siapa gitu yang terasa tidak ada konsep kemitraan, dicekoki ini harus gini? Pernah nggak Bu merasakan atau ada contoh-contoh program yang seperti itu? Gimana Ibu melihatnya? Tanpa ada komunikasi, tanpa ada artinya diskusi dengan Ibu. Ada sebuah program yang ujug-ujug langsung kerjakan. Ada Bu pernah mengalami hal seperti itu? Ada sih Pak, beberapa saja, tapi tidak selalu seperti itu. Misal ada program-program yang tiba-tiba dilaksanakan, kita sebagai seorang guru hanya pelaksana saja, tapi tidak diajak berkomunikasi atau tidak diajak untuk membicarakan sebelumnya untuk mengkomunikasikan perencanaan tersebut. Tiba-tiba ini pelaksanaannya seperti ini, tugas kita seperti ini gitu. Jadi kita sebagai guru hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan, seperti itu, Pak. Oke. Nah, seandainya kembali berandai-andai, seandainya menjadi kepala sekolah,
Ibu kan katakan tadi bahwa saya akan menggunakan pendekatan coaching, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana Ibu mengimplementasikan kalau ada sebuah program gitu? Bagaimana Ibu? Itu program kan bersama gitu. Bagaimana Ibu bisa menerapkan strategi coaching ini untuk menerapkan sebuah program yang ingin terapkan, tetapi ingin mendapatkan potensi yang dimiliki oleh guru-guru kita. Gitu. Tentunya kalau seandainya saya mempunyai program yang akan dilaksanakan di sekolah, melakukan rapat atau pertemuan terlebih dahulu kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah, tenaga pendidik guru yang ada di sekolah. Jadi kita akan melaksanakan program itu bersama-sama, dari penyusunan panitianya, terus perencanaan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan seperti itu. Jadi kita bicarakan bersama-sama atas kesepakatan bersama-sama seperti itu. Jadi saya akan mendengarkan semua masukan yang ada dari Bapak Ibu guru, misalnya ada masukan-masukan yang baik, ide-ide yang kreatif gitu, akan lebih menunjang program yang mungkin tadinya kalau pemikiran saya hanya sebatas kecil Bapak, ketika itu dibicarakan oleh banyak orang dan ide-ide dari banyak guru, pastinya program ini akan menjadi lebih besar. Menurut saya seperti itu Bapak. Oke, nggih. Terima kasih Bu Lasmiati nggih. Mudah-mudahan menjadi kepala sekolah nggih kita semua niki teman-teman yang di CGP atau jadi pengawas sekolah. Dan bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lasmiati. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah langsung ujung-ujung saya punya program langsung jalankan, saya punya program langsung jalankan. Nah, ini akan menjadi bumerang Bapak Ibu. Ya, kalau memang benar-benar guru kita punya kompetensi untuk melakukan itu. Tapi kalau kompetensinya kurang, nanti program yang Bapak Ibu lakukan akan jalan di tempat saja, tidak bisa berkembang. Itu. Seperti misalnya pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Bapak Ibu harus gali dulu, bagaimana kemampuan IT teman-teman gitu. Gali dulu. Gimana solusinya? Nanti mereka kan mencari solusi untuk bisa menggunakan saya akan begini, saya akan begini. Nah, itu percakapan itulah yang perlu kita lakukan terhadap guru untuk melakukan sebuah program Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang resen tapi turun lagi tangan, mau saya dengarkan. Saya kepingin sekali mendengarkan suara-suara Bapak Ibu. Lagi satu saja. Siapa yang resen tadi ya? Ada yang ingat? Ya, Bu, Ibu apa Bapak? Oh, Bapak ya. Pak Heri Mirhan. Nih, Heri Mirhan. Nih, silakan Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Yang pertama, perkenalkan diri, saya Mirhan, Pak. PP dari CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Ya, baik. Yang pertama, tentu saya sangat mengapresiasi Pak Made pada kesempatan hari ini kita bisa bersua di daring untuk materi coaching. Tadi sangat luar biasa Pak. Mungkin ini sharing saja sebagai PP di Angkatan 11 ini. Tentu kami sangat berterima kasih atas nama CGP Kota Bandar Lampung. Pak Made menyampaikan bagaimana teknik coaching dengan alur Tirta. Tentu ini akan menjadi modal terbesar bagi CGP yang ada di Bandar Lampung, sehingga pada saat mereka berada di kelas nanti mereka bisa mempraktekkan bagaimana teknik coaching dengan benar. Satu hal yang mungkin yang menarik untuk dikaji pada kesempatan ini Pak, yaitu masalah terkait prinsip coaching, di mana di lapangan sering terjadi bagaimana coaching itu kadang-kadang stagnan, artinya pada saat coaching yang sudah direncanakan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini mungkin perlu diantisipasi. Tadi ada beberapa masukan dari teman bahwa bagaimana kita menghadirkan rasa, mendengarkan dengan rasa, itu memang hal-hal yang menarik yang perlu kita bahas. Artinya inilah salah satu mungkin ke depan, terutama CGP yang ada di Kota Bandar Lampung benar-benar bisa menerapkan coaching ini. Dan apa yang disampaikan Pak Madi sangat luar biasa. Artinya bagaimana coaching itu dengan berbasis Tirta, dengan tujuan umum, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya kira memang hal inilah yang menjadi titik tolak bagaimana coaching itu bisa berhasil. Sekali lagi kami atas nama dan saya pribadi Pak sebagai pengajar praktik di Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih nih Pak Made atas kesempatan pada hari ini. Tentu ini bukan
pertemuan terakhir dan diskusi terakhir, kolaborasi terakhir, tapi tentu ini adalah awal dari bagaimana CGP ini bisa memperhatikan coaching di masing-masing sekolah mereka. Mungkin ini sebagai apresiasi saja Pak Made. Terima kasih Pak Made. Nggih. Terima kasih Pak Heri nggih atas refleksinya, kemudian penguatannya, kemudian apresiasinya kepada teman-teman CGP, kepada kita semua nih. Terima kasih Pak Heri, nanti yang paling sering paling dekat dengan CGP kita. Nih, diskusi perbanyak dan ini prinsip-prinsip coaching ini Pak Ari itu tidak bisa hanya kita bicarakan tetapi kita praktekkan langsung di kelas-kelas atau di sekolah kita masing-masing. Oke, nanti di PP di apa namanya di PI ya itu silakan. Dan prinsip-prinsip coaching itu memang kita pelan-pelan pahami dan kemudian kita lakukan. Seperti itulah kemitraan gitu. Kalau sudah kita merasa ada tinggi rendah, saya pengawas, ini guru, ini sudah merasa ada perbedaan tinggi rendah, nanti percakapan kita tidak akan begitu tercapai hasilnya. Oke, terima kasih Pak Heri, terima kasih. Sama-sama Pak Made. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini refleksi terkait dengan Bapak Ibu guru penggerak CGP akan menjadi kepala sekolah. Dan terakhir, saya ingin mendengarkan refleksi terkait dengan total kegiatan, sekalipun tadi Pak Heri sudah menyampaikan. Oke. Mungkin dari guru penggerak saya ingin berharap apa perasaan Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, lalu apa lagi yang ingin Bapak Ibu tambahkan, perbaiki lagi pemahaman Bapak Ibu. Nih, sudah 11 menit kita lewat dari jam ketentuan, tapi saya ingin mendengarkan sebelum kita akhiri kegiatan. Nih, ada yang salah satu dari Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, merefleksikan bagaimana perasaan hari ini Bapak Ibu? Perasaan, peristiwa, perbaikan ke depan yang akan kita lakukan. Bu Damayanti. Nggih, silakan, ini kali keduanya Bu Damayanti. Nggih. Ya, baik Pak, mohon izin saya ingin menyampaikan refleksi terkait dengan materi-materi yang Bapak sampaikan tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Jadi pada sore ini saya sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari Pak Made Astawa, terima kasih, dan saya merasa bangga kepada diri saya dan bangga juga kepada teman-teman hebat di sini bahwa alhamdulillah puji syukur kami dan saya pribadi sudah memahami 90% terkait dengan coaching dan coaching untuk supervisi pendidikan. Harapannya semoga ke depannya nanti saya bersama rekan-rekan CGP Angkatan 11 mampu menerapkan aktivitas coaching ini tidak hanya sebagai guru, namun juga suatu saat nanti saat kami sudah menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Dan adapun umpan balik yang kami terima, kami berharap saya pribadi tentunya umpan balik tersebut adalah satu umpan balik yang reflektif yang akan menjadi bahan evaluasi bagi saya dan rekan-rekan bahwa masih banyak ilmu-ilmu yang kami belum pahami sehingga tidak cukup tua, jadi masih banyak waktu dan kesempatan selagi badan masih sehat dan pikiran masih terang. Harapannya kami akan bisa terus belajar dan mengimbaskannya kepada rekan-rekan semua. Seperti itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, terima kasih. Barangkali statementnya Bu Damayanti akan mengakhiri kegiatan kita dan sudah mewakili semua. Dan saya garis bawahi, semua guru, semua teman, semua teman-teman kita adalah guru, semua tempat adalah sekolah, Bapak Ibu. Oke, belajar sepanjang hayat itu yang disampaikan tadi oleh Bu Damayanti. Terima kasih Bu Damayanti, motivasinya untuk kita semua. Oke, kita akhiri saja kegiatan ini. Mari kita menundukkan kepala sejenak Bapak Ibu, memohon, mengucapkan terima kasih, rasa syukur kita karena kegiatan telah kita lewati. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing mulai.
selesai. Saya mohon dokumennya, foto nanjak, Bapak Ibu. Oke, kalau ada relawan mau memfoto silakan. Saya akan screenshot. Nanjak Bapak Ibu. Kalau bisa buka kamera silakan. Kalau enggak ada masalah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Bali atau di Sumatera. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak, mohon izin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Bisa kasih Pak Made. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Made. Izin live ya Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu CGP semuanya. Nggih. Izin saya juga meninggalkan ruangan ini. Ada absennya ya? Ada link absen nggih? Tidak ada ya?